الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Idza ja'akal munafiquna, jika datang kepadamu Muhammad orang munafik, qalu, mereka berkata, nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi sungguh engkau adalah utusan Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Maha mengetahui bahwa engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakatibun, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Munafiqun ini terdiri dari 11 ayat, dan nanti ayat yang paling enak dari surat ini mulai dari ayat 9 sampai ayat 11. Sama kayak surat Al-Jumu'ah. Surat Jumu'ah 11 ayat, yang paling enak intinya juga ayat 9 sampai ayat 11. Nanti pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan keluarga kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang lalai hanya gara-gara keluarga dan harta, itu adalah orang-orang merugi. Maka ayat 10 Allah bilang, infakkan harta sebelum tiba hari kematian. Karena masing-masing kita kalau sudah meninggal, cita-citanya cuma dua. Minta ditangguhkan sebentar aja ya Allah. Mau ngapain? Fasaddaqu aku minas solihin. Saya mau sedekah. Saya mau jadi orang soleh. Tapi di ayat 11 Allah bilang nggak mungkin Allah kasih tunda. Kalau sudah tiba ajal, tidak ada yang pernah ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah cabut semua dari hati kita kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada cinta selain Allah, itu tanda-tanda kemunafikan. Jadi emang nggak boleh mencintai keluarga, boleh cinta keluarga, tapi dalam koridor mencintai Allah. Jadi kalau mencintai keluarga karena taat sama Allah, boleh. Nanti bakal ada di persimpangan jalan, milih keluarga atau milih Allah. Karena pasangan misalnya. Kalau pasangan, maka Asiyah, istrinya Fir'aun, dia pilih Allah. Karena pasangan Nabi Nuh, Nabi Lut, milih Allah, nggak milih pasangan. Kalau nanti mencintai keluarga, anak membuat kita makin jauh sama Allah, maka contohnya adalah Nabi Nuh. Nabi Ibrahim rela kalau Allah ditukar sama anaknya, nggak mau, maunya biarin anak ditukar sama cinta pada Allah. Oke, kata Nabi Ibrahim. Nah, itu yang mencintai keluarga karena cinta pada Allah, maka wajib itu hukumnya. Tapi kalau membuat kita makin jauh, maka itu berbahaya nanti. Nah, kalau ada kecintaan selain Allah, itu bibit-bibit kemunafikan. Dan kemunafikan itu susah nanti kita kalau sudah ada di persimpangan jalan. Kalau hatinya nggak mantap mencintai Allah, pasti larut terbawa suasana, terbawa kondisi. Karena kalau musuh Yahudi Nasrani memerangi kita, atau orang musyrik memerangi kita, jelas ketahuan. Tapi ini orang-orang munafik dari dalam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina kanu fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada dalam kerak neraka yang paling bawah. Nah, itu Bunda Risma sudah ketemu ayat.
Jadi orang munafik itu saking berkhianatnya nanti akan jadi kerak neraka yang paling bawah. Mengaku Islam tapi menggerogoti. Aku seperjuangan tapi malah ngasih informasi-informasi untuk membuat barisan kita keropos. Nah ini orang-orang munafik dikecam sama Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Pelajaran pertama, ayat bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu hidupnya pragmatis, maunya untung sendiri terus. Diajak susah nggak mau, maunya pengen untung mulu. Ciri-cirinya diajak berjuang, ah, pokoknya banyak ngelesnya. Tapi ntar kalau sudah ada hasilnya, wah, udah kayak paling pahlawan. Disebut sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah 48, surah Al-Fatih. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 15. Nanti ayah bunda lihat, disuruh disuruh berangkat untuk perjanjian Hudaybiyah, alasannya banyak banget. Di dalam surat Al-Ahzab juga begitu. Wah, alasannya rumah kita terbuka. Ntar kalau diserang bagaimana? Jadi alasannya banyak. Dalam surah Al-Fat ayat 11 diajak berangkat kagak mau. Ntar di ayat 15 begitu udah dapat harta ghanimah yang banyak, maka kemudian gue ikutan dong. Waduh paling depan pengen dapat harta ghanimah. Jadi giliran pendaftaran SPPG, wah pada cepetan, duluan dapat. Begitu namanya diungkap, silahkan dibuktikan. Saya tidak punya MBGE. 16 orang sekarang di daftarnya. Pada pura-pura bilang nggak punya. Padahal duluan. Mungkin udah punya puluhan dan ratusan masing-masing. Jadi nggak ketahuan tuh ya bunda. Pragmatis. Dan nanti ayah bunda bakal ngeliat orang munafik tuh ngomong omongannya nggak bisa dipegang. Omongannya nggak bisa dipegang. Dan ada 3 tanda orang munafik. Kalau ayah bunda mau menjadi tolok ukur, 3 tanda orang munafik. Kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar. Pokoknya kalau saya berpuasa, maka nanti akan subsidi listrik, subsidi BBM, lain semua. Jadi janji ingkar. Dan kalau dikasih amanah, khianat. Banyak lagi di Indonesia begini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita semua, ayah bunda. Terus Allah kirim pemimpin yang amanah. Pemimpin yang orang-orang adil, orang-orang bertakwa. Hingga nanti insya Allah Indonesia bakal bakal penuh dengan keberkahan Allah kalau kita semuanya bertakwa. Dan satu pelajaran, jadi orang-orang munafik ini pragmatis, selalu ngambil kesempatan, ngambil keuntungan dalam setiap setiap kesempatan ada aja diambil keuntungan. Kalau kaum muslimin lagi cuan, nah dia ke kaum muslimin. Kalau musuh yang cuan, dia pergi ke musuh. Dan ini satu untuk pelajaran mereka pragmatis. Yang kedua, nggak usah kagum sama omongan mereka. Nanti di ayat 4 surah Munafikin ini juga ayat bunda dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala.
Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, memukau. Ngomongnya pada pinter-pinter. Jadi udah berkali-kali kita nih suka suka terpukau sama seseorang. Padahal simple, kalau mirip pemimpin bukan karena pendidikannya, bukan karena bacaan bukunya yang banyak. Milih pemimpin tuh takwa. Takwa gimana, Bro? Simple. Kalau laki-laki sholatnya berjamaah di masjid, tepat waktu, amanah, yang kecil aja jagain, apalagi yang semakin besar. Kalau dapati orang-orang kayak begitu, rajin ke masjid, diminta jadi pengurus RT mau, yang nggak ada uangnya, nanti diminta jadi pengurus RW, kerja sungguh-sungguh. Jadi DKM, oke. Bang lihat ada orang yang bertikai, ikutan, malerai. Yang model-model begini nih, pejuang di Indonesia tuh masih banyak. Cuma memang orang-orang jahat pada nggak senang sama orang-orang yang baik. Dan ayah bunda, saya yakin dia masih tahu banyak orang-orang yang baik, pinter, yang soleh, yang bertakwa, yang berkualitas. Nah, nanti cari tengah-tengah kita, ayah bunda. Cari tengah-tengah kita. Masih banyak, masih banyak. Kalau kalian dapat ada orang yang amanah, orang yang bertakwa, orang yang takut sama Allah, dorong untuk jadi pemimpin. Di skala level apapun. Ya, bunda, dorong. Lagi di, apa namanya, nggak usah nyebut ormas dah. Nanti yang lain pada iri. Banyak ormas-ormas gitu yang masih bagus-bagus. Banyak. Kader-kadernya hebat-hebat. Kalau nyebut doktornya, profesornya masih banyak. Mereka berilmu, mereka punya integritas, mereka soleh, mereka bertakwa. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Poin yang kedua, mereka kalau ngomong tuh memukau. Jadi nggak usah silau. Nggak usah silau dengan omongan mereka. Nanti insya Allah ayat keempat kita bakal tahu. Allah bilang, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Allah yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu para pendusta. Dan ayah bunda kalau sudah dikasih tahu sama Allah, dikasih tahu sama Rasul, nggak boleh lagi ada pilihan lain. Pemakana lil mu'minina, nggak boleh, nggak pantas bagi orang beriman. Idza qadallahu amran wa rasuluh ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Kalau Allah sudah putuskan, Rasul sudah putuskan, tidak boleh lagi ada opsi, kata Allah. Jadi kalau Allah sudah putuskan, terima itu opsi. Termasuk juga orang-orang munafik, nggak boleh. Kata Allah, nggak boleh kalian percaya. Nggak tahu, Sebab udah pernah cerita pengalaman belum. Saya lagi tablik akbar, jelang buka puasa, diliput sama televisi, sponsornya Telkomsel, masjidnya di Masjid Lause di Pasar Baru. Dan saat itu lagi jelang pilkada DKI Jakarta, memilih calon gubernur. Jengkel, sejengkel-jengkelnya, Puspo, panitia, segala macam. Karena tiba-tiba ada rombongan kandidat calon gubernur ngebajak acara. Tahu dia di
disiarin secara live, baik jemaah di situ ribuan, yang kemudian dia ngebajak acara. Maka acaranya Usbok yang sama sampai mentok, sampai sampai azan maghrib, dipotong 15 menit ceramahnya karena kandidat ini mau bicara. Dan Usbok diarahin sama protokolernya, tolong ya Kiai katanya, minta dukungan buat kandidat ini. Kiai tolong sebutkan. Woi, luar biasa ini. Udah ngebajak, minta kita ngedukung. Dan Insya Allah lagi ceramah, ya Usbok bilang bahwa kita dukung calon pemimpin DKI Jakarta. Pokoknya jemaah kita semuanya dukung pemimpin yang bertakwa, setuju, setuju. Gitu. Ini kandidatnya udah senyum-senyum. Kita pemimpin kandidat yang bertakwa. Cirinya satu, gampang. Nanti kita coba minta para kandidat-kandidat kita untuk jadi imam sholat di masjid. Dan Masya Allah itu kalimat udah mulai membuat tegang itu si kandidat. Kalau yang terjadi ya bunda, ceramah khutbah udah tutup dan kemudian dia kampanye sambutan dan terdengar azan azan maghrib dan Uswok sama kandidat ini dibawa ke ruang VVIP kemudian kita takjil, kiri takjil segala macam. Qadarullah tuh saya batal wudhu dan kemudian wudhu. Sementara panitia kadang-kadang ini kandidat, ayo Pak kandidat di soal pertama. Qadarullahnya lagi saya masih lama tuh. Hingga akhirnya ada yang komat, hingga kemudian beliau didaulat jadi imam. Dan begitu didaulat jadi imam, Masya Allah, Uzbek mendengarin dan semua jemaah mendengarin. Al-Fatihahnya hancur. Rokat pertama setelah Al-Fatihah bacaannya An-Nas. Jadi kalau sudah An-Nas, baca surat apa lagi tuh setelah An-Nas? Dan Masya Allah, itu memang Allah Subhanahu Wa Taala lagi pengen kasih tahu tuh sama kita semuanya. Kalau begitu mah kayaknya ayah-ayah di grup Al-Fatih ini layak jadi calon gubernur DKI Jakarta ini kayaknya ya. Gimana para ayah? Abi Acep siap? Ayah Bambang, Ayah Sadirman. Jadi Masya Allah, Al-Fatihahnya hancur. Habis itu bacaannya di rakaat pertama Anas. Habis Anas apa kira-kira? Enggak ada lagi sudah. Jadi Masya Allah. Dan simple, kalau mereka yang jarang sholat ke masjid, tidak berjamaah, itu tandanya nggak takut sama Allah itu. Kalau nggak takut sama Allah, ya jangan pengen, jangan nuntut. Mereka takut sama rakyatnya. Enggak. Mereka mah nggak peduli sama rakyatnya. MBG, moratorium, diberhentikan sejenak. Ada tuh anak-anak sekolah pada demo karena kebagi makan. Enggak. Yang demo malah orang-orang kaya yang punya SPPG. Jadi yang lapar yang mereka yang kaya-kaya, bukannya anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA. Jadi yang lapar itu bukan anak-anak sekolah, yang lapar itu mereka. Dan lagi-lagi ini kita selalu bilang ya Allah kok ayatnya kepas banget ya sama kejadian sekarang. Iya, Al-Quran nggak pernah usang. Di dunia ini segala-gala kalau ditinggalkan usang. Rumah kalau ditinggalkan lama usang. Buku kalau ditinggalkan lama usang. Harta, baju, apapun di dunia ini kalau ditinggalkan usang. Kecuali Al-Quran. Kalau kau tinggalkan Al-Quran, yang usang adalah dirimu, diri kita, bukan Al-Quran. Maka di dunia ini
Segala-gala kalau ditinggalkan usang kecuali Quran. Kalau Al-Quran kita tinggalkan, maka yang usang kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran mau dibaca kapanpun juga selalu up to date. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dari buruknya sifat kemunafikan. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu warahmatullahi fikum. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Barakallahu khair, fikum. Ustaz.